Selamat pagi semua. Saya rasa mungkin sudah 5-6 tahun saya belum menyanyi. Jadi ini kali pertama lah. Ya, waktu saya pastor dulu pun ada nyanyian saya. Jadi saya mau menyanyi sebuah lagu, tapi ada 3 bahasa. Tapi tidak tahu ada slide ke kanan sedikit. Ada, oke. Ya, yang pertama dipetik dari Lukas 18 ayat 13, dan yang kedua itu adalah Fall Afresh on Me. Ada versi bahasa Melayu pada akhirnya. Tapi yang pertama bahasa Yunani, ada 3 bahasa. Sebab hari ini saya akan berbicara tentang beberapa bahasa yang diperlukan pada akhir zaman. Oh Theos, elastic timoy, Tuhan, martolo, kuri eleison, kuri eleison. Oh Theos, elastic timoy, Tuhan, martolo, kuri eleison, kuri eleison. Fall afresh on me, fall afresh on me. Let your Holy Spirit fall afresh on me, fall afresh on me, fall afresh on me. Let your Holy Spirit fall afresh on me. Turunlah Roh Kudus, jamaku lagi, penuhi aku dengan urapan baru. Turunlah Roh Kudus, jamaku lagi, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhi aku dengan urapan baru. Penuhi aku dengan urapan baru. Puji Tuhan. Selamat pagi kepada kita semua. Hari ini saya ingin berkongsi dari kitab Daniel dengan sebuah tajuk, yaitu bekerja untuk raja. Tapi sebelum ini saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup saya. Walaupun mungkin ada gelar sebagai pensyarah, saya masih orang baru di sini. Semalam waktu seminar, tercari-cari tempat di mana itu seminar diadakan. Hampir saya pergi sana di library, seperti bilang lecture hall, sebab saya ingat saya beri kuliah di lecture hall. Jadi banyak tempat saya belum tahu. Jadi kalau guru tanya di mana tempat kamu pimpinan, jangan kamu rasa marah atau rasa kenapa, guru pun tidak tahu. Tapi kalau firman Tuhan, saya harap saya dapat memimpin saudara dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan
hari ini saya ingin berkongsi tentang bekerja untuk raja, dan sebab ada 2 kali dalam pembacaan kita tadi, Daniel, beberapa pemuda dari kerabat raja dari Yehuda, mereka mengalami pembuangan atau mereka dibuang negeri. Mereka adalah orang tawanan, dipaksa untuk sampai di kota di kerajaan Babel, dan mereka dilatih. Maksudnya sebagai orang tawanan, mereka dipilih secara khusus untuk melayani pemerintah kerajaan Babel atau si raja Nebukadnezar waktu itu. Dan di sini firman Tuhan mengatakan bahwa ada beberapa ciri-ciri pemuda-pemuda ini. Tapi pemudi kalau zaman sekarang pasti dilibatkan bersama. Ini zaman dulu-dulu tidak ada wanita dalam kisah ini, cuma lelaki. Dan saya percaya pada akhir zaman Tuhan memanggil laki-laki dan juga perempuan untuk melayani kerajaannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keempat pemuda ini cerita mungkin kamu sudah biasa dari sekolah minggu. Mereka mempunyai satu dasar intelek yang agak luar biasa. Sebelum mereka dipilih, dilatih di dalam kerajaan Babel atau Babylon, mereka sudah dikatakan penuh pengetahuan hikmah. Mereka mengerti berbagai sastra, ilmu pengetahuan. Jadi mereka ada intelek yang cukup baik, maka mereka dipilih. Dan kemudian di sini firman Tuhan mengatakan mereka dilatih dalam berbagai sastra dan bahasa Kastim. Wah, luar biasa. The Chaldean language and literature of the Chaldeans. Maksudnya bahasa Kastim adalah salah satu bahkan bahasa rasmi kerajaan Babel ketika itu. Dan Daniel hidup panjang umur sampai Raja Koresi, di mana bahasa itu beralih kepada bahasa Aramik atau bahasa Persia. Ketika itu adalah Aramik, dan berabad-abad lamanya sampai kelahiran Tuhan Yesus. Bahasa Aramik dan Ibrani digunakan pakai di bumi Israel. Saudara, melihat dalam beberapa ayat ini, mereka dilatih selama 3 tahun. Saya tidak tahu berapa lama saudara berada di sini. Tidak ada apa-apa dapat disempurnakan dalam satu semester ataupun setahun. Dengar ini baik-baik. Seorang ahli filsafat Romawi, what is discovered is not perfected. Apa yang ditemui tidak akan disempurnakan pada waktu yang sama. Saudara mulakan proses pembelajaran sekurang-kurangnya 3-4 tahun. Bahkan mungkin saudara tahu bahwa melatih menjadi orang Farisi atau rabbi mengambil di antara 8 sampai 10 tahun. Sampai hari ini ada sekolah-sekolah orang Yahudi Yeshiva dan di Israel dari 20 sampai 30 tahun. Mereka belajar kitab-kitab Taurat, Mishnah, Talmud, macam-macam tulisan orang Yahudi sebelum mereka ditabis sebagai rabi. Ketahuilah, kalau 4 tahun itu pendek saja itu. Jadi tidak perlu mengeluh. Daniel dan rakan-rakannya belajar selama 3 tahun untuk bekerja bagi raja. Dan ayat ini sangat mendorong saya waktu saya pun bukan tiba-tiba ada gelar doktor atau jadi pensyarah. Saya pun seperti saudara. Saya mulakan tahun pertama sarjana muda, dan di antara ayat yang sangat mendorong saya adalah ayat ini. Saya bukan melayani atau berdiri di hadapan raja manusia, tetapi saya akan jadi hamba kepada raja di atas segala raja,
yang saya layani, yang saya bekerja adalah untuk kerajaan Tuhan. Raja yang saya layani namanya adalah Raja Yesus, Raja Israel. Luar biasa. Itu memberi dorongan. Saya tidak perlu diberi peringatan atau nasihat dari guru-guru. I study all the time, Sampai hari ini, I study all the time. Tadi sebelum saya datang di sini, hampir dekat jam 8 baru saya sedar. Saya sedang siapkan khotbah saya. Tadi saya menyanyi, ku akan tenang bersamamu Bapa. Tiba-tiba saya nyanyi, ku akan terbang bersamamu Bapa. Kenapa? Sebab saya ingat minggu hadapan saya terbang pergi KL, ujung bulan terbang pergi Korea. Dua tempat pun saya khotbah. Walaupun Korea khotbah singkat 10 menit diberikan, tapi menulis pun sangat susah. Macam 3 kali sudah saya tulis khotbah di Korea. Belum saya puas hati. Tapi saya tidak lemah semangat, saudara. Because I'm serving the King. Saya bekerja untuk Raja Tuhan Yesus. Saudara, bahasa kastim, bahasa antarabangsa waktu itu, Daniel menguasainya.